Pada pagi hari tanggal 11 September tahun 2001, Amerika Serikat menjadi sasaran serangan teroris yang paling mematikan dalam sejarahnya. Kelompok ekstremis Al-Qaeda, yang dipimpin oleh Osama bin Laden, merencanakan dan melaksanakan serangan ini dengan menggunakan 4 pesawat penumpang yang dibajak. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah dipencet subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut ulasannya. Persiapan untuk serangan ini dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, dengan pelatihan dan pengumpulan informasi oleh para anggota Al-Qaeda. Sebanyak 19 teroris dipilih untuk melaksanakan misi ini, dan mereka menerima pelatihan terbang serta belajar bagaimana mengendalikan pesawat komersial. Ketika pada pukul 7.59 pagi, penerbangan American Airlines 11 lepas landas dari Bandara Internasional Logan di Boston menuju Los Angeles. Pada pukul 8.14 pagi, pesawat dibajak oleh 5 teroris, dan mereka mulai mengendalikan pesawat tersebut. Pada pukul 8.46 pagi, penerbangan American Airlines 11 menabrak menara utara dari World Trade Center atau WTC di New York City. Tabrakan ini menyebabkan kebakaran hebat dan kerusakan struktural, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya menara. Sementara itu, penerbangan United Airlines 175 juga lepas landas dari Boston menuju Los Angeles pada pukul 8.14 pagi. Sekitar pukul 8.42 pagi, pesawat ini dibajak oleh 5 teroris. Pukul 9.03 pagi, penerbangan United Airlines 175 menabrak menara selatan WTC. Serangan ini disiarkan langsung oleh banyak jaringan televisi yang sudah sedang meliput insiden di menara utara. Ketika kedua menara WTC ditabrak, warga New York dan dunia terperangah melihat pemandangan tersebut. Ribuan orang berusaha melarikan diri dari gedung-gedung tersebut, sementara tim penyelamat segera bergerak ke lokasi untuk membantu korban. Kemudian pada pukul 8.20 pagi, penerbangan American Airlines 77 lepas landas dari Bandara Internasional Dulles di Washington DC, menuju Los Angeles. Pesawat ini dibajak pada pukul 8.51 pagi oleh 5 teroris. Pukul 9.37 pagi, penerbangan American Airlines 77 menabrak sisi barat Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS. Serangan ini menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah pada bangunan tersebut. Sementara, pesawat yang keempat yang dibajak, yaitu penerbangan United Airlines 93, yang lepas landas dari Bandara Internasional Newark menuju San Francisco pada pukul 8.42 pagi. Pesawat ini dibajak oleh 4 teroris pada pukul 9.28 pagi. Penumpang dan kru penerbangan United Airlines 93, setelah mengetahui serangan sebelumnya melalui telepon dari darat, mencoba merebut kembali kendali pesawat dari para pembajak. Pemberontakan ini menyebabkan pesawat jatuh di sebuah ladang di Pennsylvania pada pukul 10.03 pagi. Menara selatan WTC runtuh pada pukul 9.59 pagi, hanya 56 menit setelah ditabrak, sedangkan menara utara menyusul dan runtuh pada pukul 10.28 pagi, sekitar 1 jam 42 menit setelah serangan. Serangan tanggal 11 September menyebabkan kematian hampir 3.000 orang, termasuk para penumpang di pesawat, pekerja di WTC dan Pentagon, serta tim penyelamat yang merespons segera setelah serangan. Ribuan orang di Manhattan dievakuasi dari area sekitar WTC. Jembatan dan terowongan menuju kota ditutup, dan sistem transportasi umum dihentikan sementara. Serangan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, termasuk kerusakan parah pada infrastruktur, kehilangan bisnis, dan dampak psikologis yang meluas di kalangan warga Amerika. Presiden George Bush, yang saat itu sedang berada di sebuah sekolah dasar di Florida, segera diberitahu tentang serangan tersebut. Dia mengumumkan keadaan darurat nasional, dan memerintahkan pengamanan ketat di seluruh negeri. Negara-negara di seluruh dunia mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas dengan Amerika Serikat. Banyak dari mereka menawarkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi krisis ini. Segera setelah serangan, FBI dan badan-badan intelijen lainnya memulai penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku.
Ditemukan bahwa, serangan tersebut direncanakan dan dilaksanakan oleh jaringan teroris Al-Qaeda, yang berbasis di Afghanistan. Pasar keuangan global, mengalami gejolak besar setelah serangan. Bursa efek New York, NYSE, dan Nasdaq tidak dibuka selama beberapa hari, dan ketika dibuka kembali, harga saham turun tajam. Bangunan WTC-7, yang juga berada di Kompleks World Trade Center, runtuh pada pukul 5.20 sore hari itu. Meskipun tidak ditabrak oleh pesawat, bangunan ini runtuh karena kerusakan struktural dan kebakaran yang disebabkan oleh puing-puing dari menara yang runtuh. Setelah serangan, militer AS dikerahkan untuk meningkatkan keamanan di dalam negeri, dan bersiap menghadapi ancaman lebih lanjut. Pesawat tempur patroli udara dipanggil untuk melindungi wilayah udara AS. Ribuan petugas pemadam kebakaran, polisi, dan tenaga medis bekerja tanpa henti selama berhari-hari, untuk menyelamatkan korban dan mencari korban selamat di reruntuhan WTC. Serangan ini menyebabkan perubahan besar dalam kebijakan keamanan nasional AS. Langkah-langkah keamanan baru diterapkan di bandara dan perbatasan, serta pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, menjadi target utama dalam perang melawan terorisme yang diluncurkan oleh AS. Upaya pencarian dan penangkapan bin Laden menjadi prioritas tinggi bagi pemerintahan Bush. Sebagai tanggapan langsung terhadap serangan, AS dan sekutu-sekutunya meluncurkan operasi militer di Afghanistan pada Oktober tahun 2001 untuk menggulingkan rezim Taliban yang melindungi Al-Qaeda. Pemerintah AS mendirikan pusat penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba, untuk menahan tersangka teroris dan individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan tanggal 11 September juga memicu peningkatan diskriminasi dan serangan terhadap komunitas Muslim di AS dan negara-negara lain. Islamfobia meningkat tajam sebagai akibat dari stereotip yang salah tentang agama dan pelakunya. Segera setelah serangan, berbagai teori konspirasi muncul, beberapa di antaranya menyarankan bahwa serangan tersebut direncanakan atau diketahui oleh pemerintah AS. Teori-teori ini telah ditolak oleh berbagai penyelidikan resmi. Kebijakan luar negeri AS mengalami perubahan signifikan setelah tanggal 11 September dengan fokus yang lebih besar pada perang melawan terorisme dan intervensi militer di Timur Tengah. Setiap tahun pada tanggal 11 September, AS memperingati korban serangan dengan upacara dan memorial. Tempat kejadian di Ground Zero kini menjadi situs memorial dan museum. Proyek pembangunan kembali Ground Zero mencakup pembangunan One World Trade Center, yang sekarang menjadi gedung tertinggi di AS, serta berbagai fasilitas lain yang dirancang untuk menghormati korban dan melambangkan ketahanan. Industri penerbangan mengalami perubahan besar dalam keamanan. Penumpang sekarang harus melalui langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, dan kebijakan penerbangan diubah untuk mencegah pembajakan serupa di masa depan. Serangan ini juga mempengaruhi seni dan budaya, dengan banyak film, buku, dan karya seni lainnya, yang menggambarkan atau terinspirasi oleh peristiwa tanggal 11 September dan dampaknya. Pemerintah AS menginisiasi reformasi besar dalam komunitas intelijen, termasuk pembentukan Direktorat Intelijen Nasional, untuk meningkatkan koordinasi dan berbagi informasi antar lembaga.